Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sendra Faruqi. Pada pertemuan ke-10 kali ini saya akan menjelaskan atau mereview mengenai bab 6 metode pengumpulan data yang sebelumnya pada pertemuan ke-9 saya telah menjelaskan secara garis besarnya. Nah, untuk metode pengumpulan data ini kita masuk dari tahap di mana data dari lapangan. Dalam penelitian naturalistik, peneliti harus mengumpulkan sendiri data di lapangan. Data tersebut langsung diambil secara pribadi tanpa menggunakan tes atau angket yang telah disusun terlebih dahulu, kemudian disebarluaskan. Peneliti adalah instrumen, sekali lagi, utama dalam penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data melalui observasi atau wawancara. Wawancara harus dilakukan secara terbuka dan berstruktur, melainkan menguji validitas data sesuai dengan kenyataan atau kondisi di lapangan. Peneliti harus menyusun dan merumuskan pertanyaan, karena itu peneliti merupakan instrumen utama dalam sebuah penelitian. Diingatkan pula, manusia sebagai alat penelitian dalam penelitian naturalistik. Manusia dijadikan instrumen utama karena dalam penelitian segala sesuatu belum punya bentuk yang pasti. Masalah, fokus, prosedur, data yang akan dikumpulkan, bahkan hasil yang akan diharapkan tidak akan dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Semua data yang dikumpulkan masih harus dikembangkan selama penelitian berlangsung. Kemudian terluput juga dari ciri-ciri atau langkah-langkah peneliti. Yang pertama, peneliti harus peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dan interaksi dari lingkungan yang harus diperkirakan sebelumnya dan mungkin akan terjadi. Yang kedua, peneliti sebagai alat harus dapat menyesuaikan diri terhadap segala aspek keadaan dan dapat mengumpulkan data secara sekaligus. Yang kemudian yang ketiga, setiap situasi merupakan informasi bagi peneliti karena itu hanya manusia yang dapat memahami situasi dalam segala seluk-beluk. Yang keempat, setiap situasi harus dapat dipahami oleh peneliti. Karenanya peneliti tidak akan cukup mengandalkan pengetahuan saja. Yang kelima, peneliti harus dapat menganalisis secara langsung data yang diperoleh, menafsirkan, melahirkan, dan menentukan arah pengamatan yang mungkin timbul seketika. Yang keenam, peneliti harus mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan guna mendapat ketegasan, perubahan, perbaikan, atau penolakan. Yang kemudian ada observasi. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena pada ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu mengetahui dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai alat dengan tujuan, yaitu bahan dalam observasi. Kemudian tentu saja observasi dapat menghasilkan manfaat. Data observasi merupakan deskripsi yang faktual, cermat, dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks di mana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Dan yang terakhir ada partisipasi pengamat. Pengamat dapat dilakukan tanpa dan dengan partisipasi peneliti. Artinya, agar dapat menjadi partisipan sekaligus pengamat, peneliti hendaknya turut serta dalam berbagai peristiwa atau kegiatan. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.